Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis implementasi teknologi revolusi industri 4.0 yang terdiri dari artificial intelligence, blockchain, big data, serta Internet of Things dalam mendukung transformasi digital pada sektor perbankan serta implikasinya terhadap bidang akuntansi. Yuk simak hasil video presentasi kelompok kami. Yuk. Kita mulai dari bab 1 latar belakang. Revolusi Industri 4.0 mendorong pemanfaatan teknologi digital seperti AI, big data, IoT, dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh transformasi digital. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero (TBK) atau BRI, telah mengadopsi berbagai teknologi digital dalam operasionalnya. Penelitian ini menganalisis implementasi teknologi revolusi industri 4.0 di BRI serta dampaknya terhadap operasional perbankan dan akuntansi. Lalu rumusan masalah, bagaimana implementasi teknologi revolusi industri 4.0 yang meliputi AI, big data, blockchain, dan Internet of Things atau IoT pada sektor perbankan dengan fokus pada PT Bank BRI, Persero, serta bagaimana dampaknya terhadap efisiensi operasional, kualitas layanan, transformasi digital, dan bidang akuntansi dibandingkan dengan praktik pada bank lainnya. Lalu masuk kepada tujuan penelitian. Tujuannya menganalisis implementasi teknologi revolusi industri 4.0 yang meliputi AI, big data, blockchain, dan IoT pada sektor perbankan dengan fokus pada PT Bank BRI, Persero, serta mengevaluasi dampaknya terhadap efisiensi operasional, kualitas layanan, transformasi digital, dan bidang akuntansi dengan mempertimbangkan praktik yang diterapkan pada bank lainnya. Lalu masuk kepada bab 2, landasan teori dan tinjauan usaha. 2.1 yaitu revolusi industri 4.0 dan transformasi digital. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan integrasi teknologi digital, internet, otomatisasi, dan pemanfaatan data dalam berbagai aktivitas bisnis. Perkembangan ini mendorong transformasi digital yang mengubah cara organisasi menjalankan organisasi, mengambil keputusan, dan memberikan layanan kepada pelanggan. Data menjadi aset strategis yang mendukung pengambilan keputusan dan penyusunan strategi bisnis sehingga penerapan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, kinerja, dan daya saing organisasi. Lalu masuk pada 2.2, transformasi digital pada sektor perbankan. Perbankan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sektor perbankan melalui layanan seperti mobile banking, internet banking, digital payment, dan aplikasi perbankan digital. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat transaksi, memperluas akses keuangan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, digitalisasi juga menjadi strategis penting bagi bank dalam menghadapi persaingan dengan fintech melalui penyediaan layanan yang lebih cepat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital. Lalu masuk pada 2.3 yaitu peran teknologi revolusi industri 4.0
masuk kepada teknologi yang pertama, yaitu teknologi AI pada sektor perbankan. Apa itu kecerdasan buatan atau AI? AI adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer belajar, menganalisis data, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah secara otomatis seperti manusia. Karena kemampuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan pelanggan, AI telah menjadi salah satu teknologi utama yang mendukung transformasi digital dalam industri perbankan. Teknologi AI yang digunakan pada sektor perbankan yaitu yang pertama machine learning atau ML, yang pertama analisis pola transaksi nasabah, yang kedua deteksi fraud atau penilaian kredit, yang kedua chatbot atau virtual assistant yaitu layanan nasabah 24 jam menggunakan natural language processing atau NLP, yang ketiga expert system yaitu membantu analisis kredit dan mengevaluasi risiko, yang kedua meniru proses pengambilan keputusan seorang ahli, yang keempat masuk kepada predictive analysis yaitu memprediksi kebutuhan nasabah, mendukung strategi pemasaran dan kualitas layanan. Implementasi AI pada operasional perbankan, yaitu yang pertama chatbot dan virtual assistant melayani nasabah selama 24 jam, menjawab pertanyaan, memberikan informasi produk, dan membantu transaksi sederhana. Yang kedua, monitoring transaksi dan deteksi fraud, yaitu AI mempelajari pola transaksi nasabah, mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time, membantu mencegah penipuan dan penyalahgunaan akun. Yang ketiga, penilaian kredit otomatis, yaitu menganalisis data pendapatan, riwayat pembayaran, dan perilaku transaksi, mempercepat proses persetujuan kredit, dan mengurangi risiko kredit bermasalah. Yang keempat, personalisasi layanan digital, yaitu memberikan rekomendasi produk sesuai kebutuhan nasabah dan meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Yang kelima, keamanan digital, yaitu menggunakan biometrik, authentication, sidik jari, dan pengenalan wajah, dan memperkuat keamanan akses pelayanan perbankan. Masuk kepada current condition dan agensi penggunaan AI pada sektor perbankan, yaitu masuk kepada kondisi saat ini. Yang pertama, perkembangan digitalisasi perbankan. Aktivitas yang dahulu identik dengan antrean di kantor cabang kini semakin banyak dilakukan melalui aplikasi digital, dan transfer dana, pembayaran tagihan, pembukaan rekening, hingga pengajuan layanan tertentu dapat diakses melalui smartphone. Yang ketiga, bank bertransformasi dari sistem konvensional ke digital banking. Lalu yang kedua, perubahan perilaku masyarakat, yaitu klien saat ini cenderung memilih layanan yang praktis dan tidak membutuhkan banyak waktu, dan penggunaan mobile banking semakin meningkat dibandingkan kunjungan kantor cabang. Yang keempat, persaingan antar bank dan pentingnya layanan digital, yaitu setiap bank berusaha keras untuk meningkatkan layanan digital mereka agar mereka dapat mempertahankan klien lama mereka dan menarik klien baru. Dan kualitas aplikasi, kecepatan layanan, dan keamanan sistem digital sekarang menjadi fokus persaingan, bukan jumlah kantor cabang atau produk simpanan. Lalu yang selanjutnya, peningkatan volume transaksi digital. Karena volume transaksi digital yang terus meningkat, penggunaan AI dalam sektor perbankan menjadi semakin penting, dan bank harus memastikan bahwa seluruh transaksi dapat diproses dengan aman tanpa mengurangi kecepatan layanan. Selanjutnya, ancaman keamanan digital. Kejahatan siber meningkat seiring meningkatnya penggunaan internet banking dan mobile banking. Bank menghadapi penipuan digital, pencurian data, dan transaksi digital ilegal. Selanjutnya, pengembangan smart banking. Smart banking adalah istilah untuk sistem perbankan yang menggunakan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih personal, otomatis, dan berbasis digital. Selanjutnya, implementasi AI pada Bank BRI. Kondisi ini dapat dilihat pada Bank BRI melalui pengembangan Brimo dan Sabrina sebagai bagian dari strategi digital banking. Brimo berfungsi sebagai platform transaksi digital yang membuat urusan keuangan nasabah lebih mudah, dan Sabrina chatbot menawarkan layanan informasi melalui sistem virtual assistant. Selanjutnya, agensi. Mengapa hal ini penting?
yaitu masuk kepada alasan yang pertama, pentingnya AI dalam persaingan perbankan. Dalam situasi seperti ini, pemanfaatan AI menjadi semakin penting karena AI membantu bank menjadi lebih efisien dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dengan layanan digital. Selanjutnya, AI meningkatkan efisiensi pelayanan. Peningkatan tentang penerapan AI pada sistem perbankan menunjukkan bahwa penggunaan AI dapat mempercepat pelayanan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, AI untuk keamanan sistem perbankan. Dalam situasi seperti ini, AI dapat mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan dan memberikan peringatan lebih cepat daripada pengawasan manual. Selanjutnya, AI sebagai kebutuhan operasional perbankan. Perkembangan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa AI bukan lagi teknologi tambahan dalam industri perbankan. Ini mulai menjadi teknologi kebutuhan operasional bagi bank karena mereka harus mampu melayani transaksi yang terus meningkat, menjaga keamanan sistem, dan bersaing dengan perubahan perilaku masyarakat yang semakin digital. Selanjutnya, identifikasi problem dan tantangan implementasi AI pada sektor perbankan. Problem dan tantangannya yaitu yang pertama, ketidakakuratan sistem AI dalam membaca atau menafsirkan data. Jika data yang digunakan tidak lengkap atau memiliki bias tertentu, keputusan yang dibuat sistem juga dapat tidak tepat. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah terutama pada layanan seperti penilaian kredit atau analisis risiko penyediaan. Tantangannya yang pertama, keamanan sistem digital. Bank harus mampu menjaga keamanan sistem digital karena semakin penting ketergantungan terhadap teknologi, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi. Yang kedua, gangguan sistem dan ketergantungan terhadap infrastruktur digital. Gangguan sistem dapat mengganggu transaksi nasabah dan mengurangi kepercayaan terhadap layanan digital bank. Tantangannya yaitu kesiapan infrastruktur dan teknologi. Operasional perbankan digital sangat bergantung pada infrastruktur cloud, server, dan koneksi internet. Selanjutnya ada cybercrime dan kebocoran data nasabah. Meskipun kemajuan AI meningkatkan keamanan sistem, pelaku kejahatan digital juga memanfaatkan teknologi ini. Operasional perbankan kontemporer sekarang menghadapi ancaman nyata dari pencurian data, phishing, malware, dan penyalahgunaan identitas digital. Tantangannya yaitu penguatan regulasi dan perlindungan data. Bank menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa penggunaan AI tetap sesuai dengan perlindungan data dan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, masalah keamanan transaksi digital. Masalah keamanan tidak hanya berkaitan dengan pencurian data, tetapi juga dengan perlindungan transaksi digital. Tantangannya pengawasan keamanan transaksi digital, yaitu bank harus dapat mengawasi transaksi dengan lebih cepat dan akurat. Yang selanjutnya, bias algoritma pada sistem AI, yaitu transformasi digital membutuhkan sistem yang canggih serta tenaga kerja yang mampu mengelola, mengawasi, dan mengevaluasi AI. Tantangannya yaitu integrasi antara AI, Big Data, dan Cloud itu penting, juga bukan proses yang sederhana. Agar seluruh sistem dapat berjalan secara stabil dan terhubung satu sama lain, bank memerlukan infrastruktur teknologi yang kuat. Selanjutnya, ketergantungan berlebihan pada sistem otomatis. Meskipun chatbot, asisten virtual, dan layanan digital mempercepat proses, beberapa pelanggan masih memerlukan komunikasi langsung. Tantangannya ketergantungan sistem otomatis yang berlebihan dan menjaga keseimbangan AI dengan pelayanan manusia. Selanjutnya, solusi teknologi dan strategi perusahaan pada sektor perbankan. Yang pertama, AI fraud deteksi sistem. Yang kedua, pemanfaatan machine learning. Yang ketiga, agar sistem AI dapat berjalan secara stabil, bank juga membutuhkan dukungan cloud computing dan pengelolaan data real time. Yang keempat, pengembangan customer experience berbasis digital adalah pendekatan yang banyak digunakan bank dalam hal pelayanan. Selanjutnya, strategi perusahaan pada sektor perbankan. Yang pertama, bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan layanan adalah pembuatan chatbot dan layanan pelanggan digital. Chatbot bukan hanya digunakan untuk menjawab pertanyaan sederhana, tetapi mereka juga mulai diprogram untuk membantu proses layanan pelanggan yang lebih mudah diakses. Yang selanjutnya, bank juga mengembangkan strategi cashless banking dengan menggabungkan pembayaran digital, mobile banking, dan layanan keuangan lainnya ke dalam satu ekosistem.
Selanjutnya, opportunity pada sektor perbankan. Yang pertama, pengembangan sistem perbankan pintar. Sistem ini memungkinkan layanan perbankan berjalan lebih otomatis karena AI dapat membaca pola transaksi. Yang kedua, meningkatkan budaya cashless society, yaitu perbankan melihat perubahan ini sebagai kesempatan untuk memperluas layanan digital dan membangun ekosistem keuangan yang lebih terintegrasi. Yang ketiga, pengembangan layanan berbasis data real time juga dapat membuka peluang AI. Selanjutnya, ada keunggulan kompetitif pada sektor perbankan. Yang pertama, kemampuan untuk membangun ekosistem layanan yang terintegrasi adalah faktor utama yang menentukan keunggulan bank digital dalam persaingan industri. Yang kedua, peningkatan kepuasan pelanggan dan kesetiaan pelanggan adalah keunggulan kompetitif tambahan dari penggunaan AI. Selanjutnya, keuntungan masih sama keuntungan AI pada sektor perbankan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, peningkatan kecepatan layanan perbankan. Yang ketiga, kerugiannya yaitu yang pertama, bank memerlukan investasi besar untuk membangun sistem AI, menyediakan server dan cloud penting dan secara teratur melakukan pembangunan teknologi. Yang kedua, meningkatnya ketergantungan pada sistem digital. Yang ketiga, cybercrime dan keamanan data. Yang keempat, selanjutnya macam-macam pengendalian AI, yaitu yang pertama, salah satu bentuk pengendalian yang paling utama adalah perlindungan data nasabah. Yang kedua, bank menggunakan sistem enkripsi digital untuk melindungi transaksi mereka. Selanjutnya, pengendalian dan mitigasi risiko teknologi. Yang pertama, selain enkripsi, bank juga menerapkan fraud detection sistem berbasis AI. Yang kedua, bank juga menggunakan backup cloud dan disaster recovery sistem untuk menjaga layanan tetap berjalan ketika terjadi gangguan sistem. Mitigasi risiko teknologi dilakukan melalui pengawasan akses data dan audit sistem digital untuk mengontrol penggunaan data dan mengurangi potensi penyalahgunaan informasi. Selanjutnya, macam-macam implementasi dalam bidang perbankan. Yang pertama, implementasi AI yang paling terlihat ada pada pencatatan transaksi otomatis. Yang kedua, AI juga membantu pengelolaan keuangan bank dan mengawasi biaya operasional. Yang ketiga, selain itu, AI mulai banyak dimanfaatkan dalam otomatisasi laporan transaksi dan laporan keuangan. Dampak AI dalam bidang akuntansi perbankan. Yang pertama, proses pengendalian internal dan audit juga terkena dampak AI karena auditor harus memeriksa sejumlah besar data. Pemeriksaan transaksi dalam sistem tradisional membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, studi tentang penggunaan AI dalam audit internal sektor perbankan menunjukkan bahwa penggunaan AI meningkatkan efisiensi audit, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan upaya pencegahan fraud di lingkungan perbankan. Yang ketiga, dalam akuntansi, AI meningkatkan akurasi dan transparansi laporan keuangan. Analisis kelayakan dan hasil implementasi AI. Yang pertama, dari sisi pelayakan operasional, AI dinilai layak ketika mampu membantu proses kerja menjadi lebih cepat dan stabil. Yang kedua, layanan kelayakan berikutnya berkaitan dengan aspek finansial. Yang ketiga, efektivitas implementasi AI juga dapat dilihat dari kualitas layanan digital dan yang dirasakan nasabah. Hasil implementasinya yaitu yang pertama, pada Bank BRI implementasi AI dapat dilihat melalui pengembangan Brimo dan layanan digital pendukung seperti chatbot Sabrina. Yang kedua, selain itu, efisiensi operasional dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan AI. Yang ketiga, selain itu, penerapan kecerdasan buatan membantu pengembangan sistem perbankan pintar sebagai bagian dari transformasi digital. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat dilihat bahwa penggunaan AI dalam industri perbankan pada dasarnya cukup layak baik dari segi operasional maupun jangka panjang. AI membantu bank meningkatkan efisiensi kerja, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat proses transformasi digital. Selanjutnya, rekomendasi pengembangan teknologi AI pada sektor perbankan. Yang pertama, penguatan smart banking system. Yang kedua, keamanan data dan privasi layanan. Yang ketiga, AI juga perlu dikembangkan melalui integrasi yang lebih kuat dengan big data dan cloud computing dalam operasional modern. Ketiga teknologi tersebut saling berkaitan. Yang keempat, selain integrasi teknologi, penguatan infrastruktur digital juga menjadi kebutuhan penting. Yang kelima, peningkatan pemantauan transaksi secara real time adalah rekomendasi lain yang tidak kalah penting. Yang keenam, bank harus terus mendorong pembayaran non tunai dan pembayaran cashless dalam hal layanan digital.
Selanjutnya itu ada teknologi blockchain yang digunakan pada Bank BRI. Bank BRI mengimplementasikan konsorsium blockchain dengan infrastruktur PKI untuk menjamin keamanan, autentikasi, dan pertukaran data tanpa perantara. Teknologi ini diterapkan lewat platform Tebu Chains bersama PTPN 11 untuk mengintegrasikan mata rantai industri gula serta penggunaan smart contract untuk otomatisasi kredit dan pencairan dana melalui mekanisme konsensus antar node. BRI juga menggabungkan blockchain dengan AI dan big data guna menciptakan ekosistem data yang aman sekaligus menghasilkan wawasan analitik yang mendukung pengambilan keputusan strategi. Berikutnya, implementasi blockchain pada operasional Bank BRI. Sejak pembentukan Blockchain Center of Excellence pada Januari 2022, Bank BRI mengintegrasikan teknologi blockchain untuk mempercepat transaksi lintas batas secara real-time dengan biaya lebih murah bagi diaspora dan pelaku ekspor-impor. Selain merevolusi layanan trade finance melalui digitalisasi dokumen perdagangan guna mencegah pemalsuan, teknologi ini juga diintegrasikan dengan platform Brimo demi meningkatkan keamanan transaksi harian serta menekan resiko penipuan digital bagi puluhan juta penggunanya. Berikutnya, current condition dan urgensi penggunaan blockchain. Di era revolusi industri 4.0, Bank BRI merespon lonjakan transaksi digital dan ancaman kejahatan siber dengan membentuk tim Blockchain Center of Excellence pada Januari 2022. Langkah strategis ini memanfaatkan keunggulan blockchain seperti transparansi, keamanan kriptografi, dan immutability data untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memangkas resiko kecurangan secara signifikan. Adopsi ini juga sejalan dengan proyeksi pertumbuhan masa pasar blockchain global yang diperkirakan mencapai $39.7 miliar pada tahun 2025 serta rancangan implementasi teknologi serupa oleh pemerintah Indonesia. Berikutnya, identifikasi problem dan tantangan implementasi blockchain pada Bank BRI. Implementasi blockchain di Bank BRI menghadapi tantangan berupa tingginya biaya investasi, keterbatasan SDM ahli, serta ketidakpastian regulasi dari Bank Indonesia dan OJK. Secara teknis, BRI juga harus mengatasi masalah skalabilitas karena kapasitas pemrosesan transaksi blockchain cenderung lebih terbatas dibanding sistem terpusat dan layanan jutaan transaksi harian. Berikutnya, solusi teknologi dan strategi Bank BRI dalam implementasi blockchain. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Bank BRI membentuk Blockchain Center of Excellence sebagai pusat riset dan pengembangan keahlian internal serta menerapkan strategi integrasi terhadap patient integration yang dimulai dari proyek minim resiko demi menjaga kelancaran operasional. Selain itu, BRI memanfaatkan teknologi cloud computing untuk meningkatkan skalabilitas, mengefisiensikan biaya infrastruktur, dan memberikan fleksibilitas sistem dalam menghadapi fluktuasi volume transaksi dan dinamis. Berikutnya, opportunity dan keunggulan kompetitif blockchain pada Bank BRI. Implementasi blockchain memberikan keunggulan kompetitif bagi Bank BRI melalui peningkatan efisiensi keamanan dan transparansi layanan yang sekaligus menciptakan barrier to entry bagi kompetitor. Dengan kepuasan dan kepercayaan nasabah yang meningkatkan, BRI berpotensi memperluas basis penggunaan dan mendominasi pangsa pasar di segmen keunggulan digital yang terus berkembang pesat. Berikutnya, keuntungan dan kerugian implementasi blockchain pada Bank BRI. Implementasi blockchain di Bank BRI memberikan keuntungan utama berupa peningkatan keamanan melalui asynchronous kriptografi, transparansi audit secara real time,
pencegahan fraud berkat sifat immutability serta pemangkasan biaya operasional hingga 30% dengan mengeliminasi proses manual. Namun BRI juga mengantisipasi sejumlah kerugian dan resiko seperti tingginya biaya investasi awal, kompleksitas teknis yang memerlukan tenaga ahli khusus, potensi penggunaan teknologi, serta ketidakpastian regulasi yang menuntut analisis cost benefit secara mendalam. Berikutnya, pengendalian dan mitigasi risiko teknologi blockchain. Untuk memitigasi risiko, Bank BRI menerapkan pengendalian komprehensif melalui audit berkala, penentuan real time dan sistem disaster recovery, serta menerapkan prinsip privasi by design untuk menyeimbangkan transparansi blockchain dengan perlindungan data pribadi nasabah. Berikutnya, implementasi dan dampak blockchain dalam bidang akuntansi. Teknologi blockchain mentransformasikan akuntansi dan Bank BRI melalui pencatatan otomatis yang akurat serta penerapan konsep triple entry accounting di mana setiap transaksi disimpan permanen sebagai catatan ketiga yang anti pemanipulasian. Sistem ini juga menciptakan audit trail transparan yang mempermudah proses audit internal maupun eksternal secara efisiensi. Berikutnya, analisis kelayakan dan hasil implementasi blockchain. Analisis kelayakan menunjukkan implementasi blockchain di Bank BRI memiliki viabilitas tinggi, terbukti dari keberhasilan platform blockchain dalam mengintegrasikan rantai bisnis secara efisien. Dari sisi finansial dan strategis, teknologi inovatif ini memberikan hasil terukur yang berkontribusi langsung pada efisiensi operasional, peningkatan kualitas layanan nasabah, serta potensi return on investment atau ROI yang menjanjikan. Berikutnya ada rekomendasi pengembangan teknologi blockchain pada Bank BRI. Rekomendasi strategi untuk pengembangan blockchain di Bank BRI meliputi 3 hal utama: perluasan use case ke arah layanan smart banking seperti automate lending dan verifikasi identitas digital, peningkatan kapabilitas SDM ahli melalui investasi pelatihan dan sertifikasi khusus, serta penguatan kolaborasi ekosistem dengan bank lainnya, pemerintah, dan perusahaan teknologi guna menciptakan dampak yang lebih luas bagi perekonomian. Berikutnya itu ada framework, domain, dan proses COVID dalam blockchain Bank BRI. Bank BRI mengadopsi kerangka kerja COVID untuk memulai implementasi teknologi blockchain secara ketat melalui 4 domain utama, yaitu EDM, direksi, mengevaluasi opsi jaringan, dan memantau keputusan OJK. Berikutnya ada OAPO, mengelola risiko dan menyelaraskan arsitektur kriptografi dengan keamanan siber. Dan selanjutnya ada BAI, menguji kode smart contract di lingkungan sandbox serta pencatatan setiap perubahan konfigurasi. Dan selanjutnya ada DSS, menjamin stabilitas operasional harian melalui perlindungan node validator serta manajemen siklus hidup kunci kriptografi. Berikutnya itu ada hubungan bisnis dengan IT. Bank BRI menjelaskan strategi bisnis dan TI secara top-down dengan memanfaatkan teknologi blockchain untuk mengeliminasi pihak ketiga demi efisiensi biaya operasional menuju bank digital terdepan di Asia Tenggara. Keberhasilan transformasi ini dipantau ketat melalui IT balance storage. Berikutnya ada resiko teknologi informasi resiko. Pada
pada blockchain. Adopsi blockchain di Bank BRI menghadapi 4 resiko utama: resiko smart contract atau cacat kode yang menguras dana instan, resiko kunci kriptografi, kebocoran private key pemicu transaksi ilegal, resiko kinerja atau latensi tinggi saat beban puncak di BRIMO akibat proses konsensus, dan resiko kepatuhan sifat data permanen yang berbenturan dengan hak penghapusan data atau right to be forgotten dan dalam UU PDP. Berikutnya, pengendalian IT dan ICT kontrol dalam blockchain pada Bank BRI. Adopsi blockchain di Bank BRI menghadapi 4 resiko utama: resiko smart contract, cacat kode yang menguras dana instan, resiko kunci kriptografi, kebocoran private key pemicu transaksi ilegal, resiko kinerja latensi tinggi saat beban puncak di BRIMO akibat proses konsensus, dan resiko kepatuhan sifat data permanen yang berbenturan dengan hak penghapusan data atau right to be forgotten dalam UU PDP. Teknologi Big Data pada sektor perbankan. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas 13 pembahasan. Yang pertama, apa itu Big Data? Yang kedua, teknologi Big Data yang digunakan pada sektor perbankan. Yang ketiga, implementasi Big Data pada operasional perbankan digital. Yang keempat, current condition dan urgensi penggunaan Big Data pada sektor perbankan. Yang kelima, identifikasi problem dan tantangan implementasi Big Data pada sektor perbankan digital. Yang keenam, solusi teknologi dan strategi perusahaan pada sektor perbankan digital. Yang ketujuh, opportunity dan keunggulan kompetitif pada sektor perbankan digital. Yang kedelapan, keuntungan dan kerugian implementasi Big Data pada sektor perbankan digital. Yang kesembilan, pengendalian dan mitigasi risiko teknologi. Yang ke-10, implementasi dan dampak teknologi Big Data dalam bidang akuntansi. Yang ke-11, analisis kelayakan dan hasil implementasi dari Big Data tersebut. Yang ke-12, rekomendasi pengembangan teknologi Big Data pada sektor perbankan digital. Yang ke-13, yaitu kesimpulan. Yang pertama, apa itu Big Data? Big Data merupakan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data perbankan dalam jumlah yang sangat besar secara cepat dan real time. Big Data ini berguna menghasilkan informasi yang bernilai bagi perusahaan. Big Data telah menjadi aset strategis penting bagi sektor perbankan karena membantu mereka memahami perilaku nasabah, mengelola risiko, dan meningkatkan kualitas layanan dan membuat keputusan yang lebih baik. Big Data mempunyai karakteristik utama, yaitu yang dikenal dengan konsep 5V yang mengacu pada pengolahan jumlah data yang sangat besar dan jumlah dari jutaan transaksi perbankan setiap harinya, yang terdiri atas yang pertama itu ada volume, yaitu jutaan transaksi nasabah setiap hari. Yang kedua, velocity, data yang diproses secara real time. Yang ketiga, variety, yaitu data yang berasal dari mobile banking, ATM, kris, kartu kredit, dan media digital. Yang keempat, veracity, yaitu menjaga akurasi dan kualitas data. Yang kelima, yaitu value, menghasilkan informasi yang bernilai bagi pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya, teknologi Big Data yang digunakan pada sektor perbankan digital. Sumber data besar dalam operasional perbankan digital berasal dari berbagai aktivitas nasabah seperti transaksi perbankan elektronik, penggunaan aplikasi perbankan seluler dan internet, transaksi kartu debit dan kredit, pembayaran digital, layanan nasabah, dan interaksi nasabah di media sosial perusahaan. Data tersebut dikumpulkan dan diproses secara real time menggunakan teknologi data analitik yang dapat membantu perusahaan dalam mendeteksi fraud, mengambil keputusan yang lebih
lebih cepat, akurat, dan berdasarkan fakta sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Big data analitik ini juga memungkinkan melakukan prediktif analitik untuk memprediksi kebutuhan nasabah, potensi risiko kredit, serta tren penggunaan produk keuangan di masa yang akan mendatang. Dalam teknologi perbankan digital ini, big data pada bank lainnya itu seperti BRI menggunakan pendekatan data driven decision making sebagai bagian dari transformasi digital perusahaan yang menjadi sumber strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pengambilan keputusan, serta kualitas layanan kepada nasabah. Selain BRI, pada bank-bank lain seperti Bank Mandiri, BCA, dan DBS juga menggunakan big data untuk customer analytic, customer experience, serta memperoleh customer insight dalam mengembangkan inovasi layanan keuangan digital. Selanjutnya, implementasi big data pada operasional perbankan digital. Implementasi big data pada sektor perbankan digital merupakan salah satu bentuk transformasi teknologi untuk mengelola, menganalisis, dan memanfaatkan data transaksi aktivitas nasabah dan penggunaan layanan digital dalam jumlah data yang besar secara real time. Digunakan juga dalam personal layanan, promosi digital, dan pengembangan produk perbankan untuk mendukung monitoring kinerja operasional dan pengambilan keputusan berbasis data. Implementasi big data lainnya dalam sektor perbankan adalah pada sistem credit scoring dan analisis kelayakan kredit yang membantu untuk keputusan kredit yang lebih akurat dan mengurangi risiko kredit bermasalah. Yaitu selanjutnya ada sistem fraud detection dengan menggunakan big data analitik yang terintegrasi dengan AI dan machine learning untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan risiko operasional dan membantu sistem pengendalian internal organisasi keuangan sehingga tidak akan terjadinya transaksi ilegal. Dan ada sistem Customer Relationship Management atau CRM untuk meningkatkan kualitas hubungan antara bank dan nasabah. Adapun studi kasus mengenai implementasi teknologi big data ini pada BRI, yang pertama menggunakan big data untuk mengelola data transaksi nasabah secara real time, memperoleh layanan digital kepada segmen UMKM, dan meningkatkan inklusi keuangan. Selain BRI, adapun BCA, Bank Mandiri, dan DBS Bank juga memanfaatkan big data untuk customer analytic, meningkatkan pemasaran, dan pengembangan layanan digital yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah. Selanjutnya masuk kepada current condition dan urgency penggunaan big data pada sektor perbankan. Transformasi digital telah menyebabkan peningkatan volume data yang sangat besar dalam industri perbankan. Transaksi melalui mobile banking, internet banking, kris, kartu kredit, kartu debit, dan layanan digital lainnya menghasilkan data dalam jumlah besar yang harus dikelola secara cepat serta akurat. Kondisi ini menjadikan big data sebagai salah satu teknologi utama dalam operasional perbankan modern. Selanjutnya ada urgensi penggunaan big data. Yang pertama itu meningkatnya penggunaan layanan digital menyebabkan bank membutuhkan sistem pengolahan data secara real time serta akurat, dan selanjutnya big data membantu perusahaan memahami perilaku nasabah dan kebutuhan pasar secara lebih akurat juga. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan berbasis data atau data driven decision making. Yang keempat, membantu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan perbankan. Kondisi pada bank-bank lain itu, yang pertama BRI memanfaatkan big data untuk mendukung layanan BRIMO dan juga menggunakan big data analitik seperti BRISpot customer untuk membantu nasabah menyesuaikan layanan dan meningkatkan efektivitas strategi pemasaran perusahaan, dan digital lending yang melayani jutaan nasabah serta pelaku UMKM. Adapun contoh studi kasus pada Bank Mandiri, BCA, dan DBS Bank yang menjadikan big data sebagai fondasi transformasi digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, efisiensi operasional, dan pengembangan produk berbasis data. Selanjutnya masuk ke identifikasi problem dan tantangan implementasi big data pada sektor perbankan digital. Semakin banyak transaksi digital menyebabkan volume data yang harus diproses terus meningkat. Bank memerlukan infrastruktur penyimpanan dan pemrosesan data yang mampu menangani data dalam jumlah besar secara real time.
risiko kualitas data atau data quality, inkonsistensi data atau veracity, dan kesalahan analisis. Tantangan integrasi big data dengan AI, IoT, cloud computing, dan sistem lama, legacy system. Selanjutnya risiko keamanan cyber, kebocoran data, dan privasi nasabah. Dan yang terakhir kebutuhan biaya investasi teknologi yang tinggi serta SDM yang kompeten dalam data analitik. Adapun contoh studi kasus, khususnya pada Bank BRI yang memiliki aplikasi digital seperti Brimo yang menghasilkan banyak data transaksi sehingga perlu sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data nasabahnya. Jika tidak dikelola dengan baik, permasalahan tersebut dapat menyebabkan kesalahan analisis, pengambilan keputusan yang kurang tepat, hingga menurunkan kepercayaan nasabah terhadap layanan digital. Selanjutnya, solusi teknologi dan strategi perusahaan pada sektor perbankan digital. Untuk menghadapi berbagai tantangan implementasi big data dalam sektor perbankan digital, seperti tingginya volume data, keamanan informasi, kebutuhan analisis real time, serta meningkatnya ekspektasi nasabah terhadap layanan digital, adapun solusinya sebagai berikut. Yang pertama itu pada Bank BRI. BRI memanfaatkan big data sebagai bagian dari transformasi digital melalui penerapan data driver decision making seperti Brispot, Brimo, dan digital lending. Data analitik ini digunakan untuk memahami perilaku nasabah, meningkatkan kualitas layanan, mendukung pemberdayaan pembiayaan UMKM, serta mempercepat pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, adapun pada BCA menggunakan analisis data transaksi untuk memahami perilaku nasabah, meningkatkan pengalaman pelanggan atau customer experience, serta mengembangkan layanan digital yang lebih sesuai dengan kebutuhan masalah. Selanjutnya, Bank Mandiri ini mengembangkan ekosistem digital melalui Livin by Mandiri yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan elektronik atau e-service quality untuk memahami kebutuhan nasabah dari meningkatkan kualitas layanan digital. Dan yang terakhir, contoh studi kasusnya yaitu DBS Bank mengimplementasikan big data dengan memanfaatkan data dan teknologi analitik untuk meningkatkan layanan dan pengalaman nasabah dalam pengambilan keputusan bisnis. Oke, baik, selanjutnya masuk ke opportunity dan keunggulan kompetitif pada sektor perbankan digital. Pada studi kasus khususnya Bank Rakyat Indonesia atau BRI memiliki banyak peluang untuk mendukung visinya sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM dan perluasan inklusi keuangan melalui penggunaan big data. Nah, berikut beberapa peluang dan implementasi big data dalam sektor perbankan. Yang pertama ini pengembangan smart banking. Smart banking merupakan konsep layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital seperti artificial intelligence atau AI, machine learning, dan data analitik untuk memberikan layanan yang lebih cepat, personal, dan efisiensi. Nah, dalam BRI ini bisa terlihat melalui pengembangan Brimo yang mengintegrasikan berbagai layanan perbankan dalam satu platform digital. Selanjutnya, pengembangan prediktif analitik. Melalui analisis data historis transaksi dan perilaku nasabah, bank dapat memprediksi kebutuhan nasabah di masa depan, memperkirakan risiko kredit, meningkatkan sistem terdeteksi penipuan, serta mengidentifikasi peluang bisnis baru. Lalu yang ketiga, peningkatan customer certification melalui personalisasi layanan. Ini membantu bank, khususnya Bank Mandiri, memahami pola transaksi, preferensi produk, dan kebutuhan financial client. Yang terakhir ada kombinasi big data dengan AI. Oke, selanjutnya masuk ke keuntungan dan kerugian implementasi big data pada sektor perbankan digital. Implementasi big data dalam sektor perbankan menjadi salah satu faktor utama yang mendukung transformasi digital dan peningkatan daya saing perusahaan. Yang pertama itu kita masuk ke keuntungan implementasi big data pada sektor perbankan. Yang pertama, mendukung data driven decision making. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan akurasi analisis risiko dan kredit. Yang keempat, meningkatkan kualitas customer experience. Yang kelima, mendukung personalisasi produk dan promosi. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan fraud detection. Selanjutnya, kerugian implementasi big data pada sektor perbankan. Tingginya biaya infrastruktur dan teknologi, risiko kebocoran data, dan pelanggaran privasi. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi dan cloud infrastruktur. Yang keempat, risiko kesalahan analisis data. Yang kelima, kebutuhan SDM yang kompeten.
Yang keenam, kompleksitas pengelolaan data. Selanjutnya masuk ke pengendalian dan mitigasi risiko teknologi. Perusahaan perbankan harus menerapkan pengendalian dan mitigasi risiko teknologi secara menyeluruh agar pemanfaatan big data tetap aman, andal, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Berikut beberapa pengendalian dan mitigasi dalam sektor perbankan. Yang pertama itu penerapan sistem keamanan data melalui enkripsi data atau data encryption. Yang kedua, perusahaan juga menerapkan pengendalian akses atau access control. Yang ketiga, tata kelola teknologi informasi IT governance. Yang keempat, menerapkan kebijakan teknologi informasi atau IT policy yang jelas. Yang kelima, melalui monitoring aktivitas sistem dan data secara real time. Yang keenam, perusahaan perlu mengembangkan fraud detection sistem berbasis big data dan AI yang mampu melakukan analisis transaksi secara real time. Yang ketujuh, perusahaan juga harus memiliki sistem backup dan disaster recovery yang memadai mendukung keberlangsungan operasional. Dan yang terakhir, audit teknologi informasi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian, menilai keamanan sistem, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan serta regulasi yang berlaku. Selanjutnya, implementasi dan dampak teknologi big data dalam bidang akuntansi. Penggunaan big data yang sangat penting untuk mendukung sistem informasi akuntansi yang mampu mengelola jumlah data yang signifikan secara cepat dan efisien. Adapun implementasi serta dampak teknologi, khususnya big data dalam bidang akuntansi. Yang pertama, penggunaan big data dalam pencatatan transaksi dan sistem informasi akuntansi atau SIA. Teknologi ini dapat mencatat dan memproses jutaan transaksi secara real time dari berbagai layanan digital seperti mobile banking, internet banking, kris, kartu debit dan kredit, serta lainnya. Pencatatan, pengolahan, dan penyajian informasi keuangan menjadi lebih efisiensi dengan integrasi big data dengan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, yang kedua, penggunaan big data dalam analisis pendapatan dan profitabilitas. Big data memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis pendapatan dan profitabilitas yang mendalam. Analisis data ini memungkinkan perusahaan mengembangkan layanan yang lebih sesuai dengan preferensi nasabah, sekaligus meningkatkan kontribusi produk terhadap pendapatan perusahaan. Yang ketiga, implementasi big data dalam audit dan pengendalian internal. Melalui big data analitik, auditor dapat menganalisis seluruh populasi data secara lebih efektif untuk mengamati risiko operasional dan menemukan anomali transaksi serta mendeteksi potensi fraud, menghasilkan hasil audit yang lebih akurat dan komprehensif. Yang keempat, implementasi big data dalam forecasting pendapatan dan monitoring cash flow. Big data juga memungkinkan untuk monitoring cash flow perusahaan secara real time. Kemampuan ini membantu manajemen dalam membuat keputusan tentang investasi, pengelolaan kas, dan risiko pengendalian keuangan. Dan yang terakhir ini, dampak big data terhadap efisiensi pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya masuk ke analisis kelayakan dan hasil implementasi big data. Analisis kelayakan mencakup aspek teknologi, operasional, finansial, dan keuntungan strategi yang dihasilkan setelah implementasi. Dalam sektor perbankan, keberhasilan penggunaan big data dapat diukur melalui peningkatan produktivitas, efisiensi proses bisnis, kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah, dan kemampuan bisnis untuk membuat data driver decision making. Seperti ada kelayakan operasional implementasi big data. Yang kedua, kelayakan finansial dan efisiensi operasional. Yang ketiga, hasil implementasi terhadap kualitas layanan dan produktivitas. Yang keempat, kontribusi big data terhadap transformasi digital perbankan. Yang kelima, analisis keberhasilan data driver banking system. Yang keenam, yaitu evaluasi dan pengembangan big data di masa depan yang akan diperkirakan akan semakin meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan data. Oke, selanjutnya masuk ke rekomendasi pengembangan teknologi big data pada sektor perbankan digital. Yang pertama, pengembangan hyper personalization berbasis big data dan AI. Yang kedua, penguatan prediktif analitik untuk kredit dan manajemen risiko. Yang ketiga, integrasi data melalui integrated customer data platform. Yang keempat, pengembangan fraud detection dan keamanan data berbasis AI. Yang kelima, pengembangan open banking dan dashboard analitik untuk pengambilan keputusan melalui application programming interface atau API. Yang keenam, pengembangan smart UMKM ekosistem berbasis big data. Oke, yang terakhir, kesimpulan, big data telah menjadi fondasi utama transformasi digital sektor perbankan. Adapun pada studi kasus BRI memanfaatkan big data untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan pemberdayaan UMKM. Yang selanjutnya juga
Implementasi Big Data pada Bank Mandiri, BCA, dan DBS Bank juga menunjukkan keberhasilan implementasi Big Data melalui customer analytics, digital banking, dan AI. Yang keempat, implementasi Big Data memberikan manfaat besar bagi operasional, akuntansi, dan pengambilan keputusan meskipun tetap menghadapi tantangan keamanan dan kualitas data. Yang terakhir, pengembangan Big Data yang terintegrasi dengan AI dan ekosistem digital akan menjadi kunci daya saing perbankan di masa depan. Jadi menurut kalian apakah penerapan Big Data dalam sektor perbankan digital ini sudah melalui dengan benar dan terintegrasi dengan teknologi lainnya? Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan Internet of Things pada sektor perbankan. Internet of Things yang biasa kita kenal dengan IoT berasal dari kata Internet dan juga Things. IoT sendiri ini mendorong efisiensi di berbagai bidang ekonomi termasuk perbankan. Di dalam perbankan, IoT mendukung layanan yang lebih cepat, aman, dan efisien. Apa itu IoT dalam sektor perbankan? Dalam sektor perbankan, IoT merupakan sebuah jaringan perangkat fisik seperti mesin, kendaraan, dan gedung yang terhubung satu sama lain ke internet untuk mengumpulkan dan bertukar data secara real time guna menciptakan layanan yang lebih personal, efisien, dan responsif bagi nasabah. Komponen utama IoT di dalam perbankannya ada integrasi sensor, perangkat komunikasi pintar, dan teknologi pemrosesan data tanpa intervensi manusia secara langsung. Selanjutnya, teknologi IoT dalam perbankan yang digunakan ada ATM pintar atau Smart ATM, mesin Electronic Data Capture, smartwatch dan perangkat wearable, sensor keamanan dan CCTV pintar, sistem monitoring antrian pelanggan, serta sensor pemantauan kondisi perangkat perbankan. Yang teknologi ini memiliki tujuan yakni meningkatkan efisiensi, mempercepat layanan, mengurangi risiko operasional, hingga meningkatkan pengalaman nasabah. Selanjutnya ada penerapan IoT di bidang perbankan. Yang pertama ada modul pembayaran berbasis IoT. Modul ini memungkinkan transaksi melalui berbagai perangkat seperti ponsel, kartu nirsentuh, dan wearable yang digunakan untuk meningkatkan transparansi manajemen dana. Selanjutnya ada pada layanan pelanggan. IoT melacak perilaku online nasabah untuk menawarkan saran investasi, pinjaman, dan asuransi yang tepat sasaran. Selanjutnya penerapannya ada pada analisis data, yakni mengidentifikasi tren dan memprediksi perilaku nasabah untuk mengambil keputusan yang lebih cepat. Penerapan selanjutnya ada pada peningkatan keamanan. Sistem keamanan IoT bisa memberikan alarm saat ada aktivitas yang mencurigakan dengan memasang sensor dan kamera di masing-masing cabang bank. Selanjutnya ada pada audit. Sensor dapat mendeteksi aktivitas yang tidak biasa di teller atau ATM, sehingga audit menjadi lebih efisien dan potensi penipuan menjadi berkurang. Penerapan yang terakhir ada pada manajemen jaminan cerdas, yakni membantu mengelola pembiayaan atau pengalihan kepemilikan yang dilakukan secara digital sehingga memudahkan dalam menyetujui pinjaman dan pelacakan status jaminan. Ini ada contoh penerapan IoT di sektor perbankan. Yang pertama ada ATM pintar, yakni melakukan diagnostik mandiri atau pemantauan kondisi mesin secara proaktif. Contoh selanjutnya ada pada perangkat wearable seperti penggunaan smartwatch untuk transaksi keuangan yang cepat dan juga mudah. Contoh yang keempat ada mesin Electronic Data Capture atau mesin edisi, yakni untuk memfasilitasi pembayaran digital yang saling terhubung karena adanya internet. Dan penerapan yang keempat ada di sensor keamanan, yakni mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, dan sensor antrian untuk kenyamanan nasabah. Selanjutnya ada branchless banking atau program pemerintah. Branchless banking adalah layanan perbankan yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan kepada pelanggan tanpa harus mendatangi bank. Bank BRI turut berpartisipasi dalam program pemerintah yang dapat kita kenal dengan nama BRILink. BRILink adalah perluasan layanan perbankan Bank BRI yang menjalin kerjasama dengan nasabah Bank BRI dan bertindak sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online dengan konsep pembagian fee 50-50 untuk mempertahankan pangsa pasar. Selanjutnya ada manfaat IoT bagi perbankan. Manfaat yang pertama ada pada efisiensi operasional, yakni otomatisasi tugas rutin dan manajemen energi cerdas untuk mengurangi biaya. Manfaat selanjutnya ada pada keamanan biometrik.
yakni penggunaan sidik jari, pengenalan wajah, dan identifikasi perangkat untuk verifikasi akurasi yang tinggi. Dan manfaat selanjutnya ada pada inklusi keuangan, yakni mendukung layanan branchless banking seperti agen briling untuk menjangkau wilayah terpencil. Selanjutnya ada risiko dan tantangan implementasi. Yang pertama ada kebocoran data. Kebocoran data ini risikonya ada pada penyadapan data pada jaringan publik dan ancaman serangan cyber. Selanjutnya ada penipuan atau fraud, yakni bahaya skimming, cloning, pembajakan perangkat pembayaran seperti EDC dan kartu pintar. Selanjutnya ada pada ketergantungan teknologi. Gangguan sistem dapat menghentikan operasional secara total dan juga memerlukan sistem backup atau redundansi. Dan risiko dan tantangan terakhir ada pada dampak sosial, yakni potensi pengurangan tenaga kerja akibat otomatisasi tugas manusia. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Masalah utamanya terdapat pada risiko kebocoran data pribadi nasabah, potensi penipuan pada perangkat, pembayaran digital, hingga ketergantungan teknologi terhadap jaringan. Dampaknya adalah kerugian finansial, kehilangan kepercayaan nasabah, gangguan operasional, hingga risiko hukum dan reputasi. Selanjutnya masuk ke solusi dan teknis pengendalian. Yang pertama ada security by design, yakni menerapkan enkripsi end-to-end, segmentasi jaringan, dan manajemen identitas perangkat berbasis KPI. Selanjutnya ada redundansi, yakni dengan menyiapkan mode offline untuk transaksi kritis dan mekanisme failover infrastruktur. Selanjutnya ada monitoring proaktif, yakni implementasi sistem deteksi intrusi seperti needs atau hits dan analitik real time untuk respon cepat terhadap anomali. Dan yang terakhir ada edukasi, yakni sebagai pelatihan keamanan berkelanjutan bagi staf dan kampanye literasi digital bagi nasabah. Selanjutnya ada current kondisi atau kondisi saat ini. IoT sendiri ini mulai digunakan pada ATM pintar, mesin EDC, dan juga briling. Terus juga implementasi skala luas masih dilakukan secara bertahap. Juga untuk infrastruktur, keamanan, dan interoperabilitas masih menjadi perhatian utama. Serta bank dan regulator juga memprioritaskan privasi dan keamanan data para nasabah. Selanjutnya untuk kesimpulan dari keseluruhan, penerapan teknologi revolusi industri 5.0 seperti artificial intelligence, blockchain, big data, dan Internet of Things telah mendorong transformasi digital sektor perbankan, khususnya di PT Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, Persero. Melalui layanan digital seperti Brimo, Brispot, Digital Lending, dan Sabrina, BRI berhasil meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, keamanan transaksi, serta pengambilan keputusan berbasis data. AI sendiri mendukung otomatisasi layanan dan analisis data, sedangkan blockchain yakni meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi. Untuk big data ini membantu pengelolaan informasi dan strategi bisnis, sedangkan IoT ini mendukung pengelolaan data secara real time. Secara keseluruhan, teknologi revolusi industri 5.0 ini berperan penting dalam meningkatkan daya saing dan mendukung informasi digital perbankan. Selanjutnya ada saran. Bagi Bank BRI, industri perbankan, bidang industri, dan penelitian selanjutnya, peningkatan infrastruktur teknologi, keamanan cyber, tata kelola data, dan kompetensi sumber daya manusia diperlukan untuk terus mengembangkan pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence, big data, blockchain, dan Internet of Things. Dengan demikian, teknologi revolusi industri 5.0 diharapkan dapat mendorong pembentukan sektor perbankan yang lebih efisien, inovatif, dan juga aman. Oke teman-teman, itu dia video presentasi kelompok kami mengenai proyek mata kuliah pengenalan AI dan pengendalian ICT dengan dosen pengampu Pak I Gede Agus Wartane, Eskom Mkom. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.